Selamat malam, Ibu Bapak Saudara kekasih Tuhan. Pada malam hari ini kita bersama akan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan bahkan merenungkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan, atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami di malam hari ini akan mendengarkan bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami ya Allah, supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini yaitu dari kitab Esra pasal 8, ayatnya yang ke-35 dan ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan, pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor. Semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Demikian firman Tuhan dibacakan bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus, Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini bacaan kita yang telah dibacakan tadi dari kitab Esra pasal 8 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36 di dalam Sabda Bina Umat diberikan tema bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Nah, kita semuanya pasti pernah bernostalgia mengingat beberapa memori ataupun beberapa kenangan momen-momen yang pernah terjadi di masa yang lampau. Entah itu kenangan yang indah untuk kita kenang maupun kenangan yang menyesakkan hati kita. Biasanya di media sosial yang kita gunakan seperti Instagram, Facebook, tentu tidak asing lagi ketika kita menjumpai beberapa kenangan yang ditampilkan kembali tentang hal-hal yang pernah kita unggah pada hari yang sama namun di tahun yang berbeda. Nah, beberapa foto kenangan seperti foto-foto waktu masih semasa sekolah atau ketika bersama dengan teman-teman di perkuliahan, dalam pendidikan, ataupun dalam teman-teman sepekerjaan kita, atau bahkan momen-momen ketika kita berlibur dengan keluarga terkasih, ataupun berlibur dengan teman-teman dan kerabat kita. Tentu momen itu sangat membahagiakan bagi kita, dan seakan-akan membuat kita ingin kembali mengulang masa-masa yang membahagiakan itu. Tetapi, Bapak Ibu dan Saudara, sebagian kenangan yang lain ada yang memberikan dampak emosional yang besar ataupun yang mendalam ketika mungkin ada momen yang membuat kita merasa kecewa, membuat momen yang kita merasa sedih akibat kehilangan sosok yang sangat akrab dengan kita ataupun sosok terdekat dengan kita, atau ketika kita mendapat masalah yang berat, mendapatkan sakit penyakit dan lain-lain yang membuat kita kembali bersedih ketika kita mengenangnya. Tetapi pernahkah kita bersyukur atas masa-masa sulit yang pernah kita lalui? Bersyukur mengingat bahwa Tuhan selalu hadir dan juga tetap setia memberikan kita pertolongan di masa-masa sulit dan juga di masa-masa yang membahagiakan bagi kita. Beberapa waktu belakangan ini di dalam bacaan SBU kita itu terambil dari kitab Esra.
di mana sudah banyak diberitahukan kabar baik mengenai penyertaan Allah dalam seluruh kehidupan kita, khususnya menceritakan kembali bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Nah, kemudian kita melihat ketika akan kembali dari pembuangan menuju ke Yerusalem untuk kembali membangun kota, kembali membangun bait Allah yang telah dirobohkan itu. Kemudian kita melihat ada sosok yang bernama Ezra yang diutus sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong umatnya. Nah, dari perjalanan yang dipimpin oleh Ezra ini, di mana ia memimpin umat Tuhan dari pembuangan di Babel menuju kembali ke Yerusalem, tentu ada banyak sekali tantangan yang dirasakan. Ada banyak sekali tantangan yang dihadapi. Ketika ia melihat bahwa umat Tuhan yang sudah banyak terpengaruh dengan berbagai macam kepercayaan di mana pada saat di pembuangan mereka hidup dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga membuat mereka akan semakin mengikuti keadaan di mana mereka tinggal. Nah, meskipun demikian Ibu Bapak Saudara, hal ini tidak membuat Ezra patah semangat dan lantas tidak bersyukur dan juga mengeluh atas apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Malahan ia semakin berkomitmen dan ia semakin bersemangat untuk membuat umat Tuhan kembali mengingat siapa Tuhan yang menolong mereka, untuk kembali mengingat setiap penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong nenek moyang mereka, bagaimana Tuhan menyertai mereka, walaupun di pembuangan Tuhan tetap memberikan kehidupan bagi mereka. Kemudian Ezra ingin mengingatkan bahwa Allah yang adalah penolong mereka, itu yang Allah walaupun ia menghukum umatnya, tetapi ia menghukum untuk kembali membuat umatnya sadar akan berbagai kesalahan yang ia lakukan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa rahasia Ezra sehingga ia mampu melakukan hal yang sangat besar ini? Dan juga bagaimana ia dapat mengajak umat untuk mau bersyukur di segala keadaan, baik itu keadaan bahagia, keadaan sedih, bahkan dengan berpuasa dan mempersembahkan korban syukur untuk Tuhan. Di tengah-tengah kondisi umat Israel yang mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Jawabannya adalah karena dia atau Ezra bersungguh-sungguh percaya akan kuasa dan kebaikan Allah. Sebab dengan mengucap syukur itu adalah tindakan ketaatan yang dikehendaki oleh Allah. Ezra adalah manusia biasa seperti ibu bapak dan juga saya. Namun ia menjadi luar biasa ketika ia menaati kehendak Tuhan. Hari ini mari kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur dan mengingat segala penyertaan, segala pertolongan, kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Percayalah, tidak ada situasi yang buruk yang tidak dapat kita lalui tanpa pertolongan Tuhan. Jika Tuhan pernah menolong kita di masa yang lalu, pasti Dia juga akan menjamin masa depan kita. Jika mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami situasi yang sulit, jangan berkecil hati. Pandanglah kepada Tuhan, ingatlah segala kebaikan Tuhan yang pernah Ia berikan bagi kehidupan kita. Yakinilah bahwa Tuhan yang dahulu menolong bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita pada saat ini. Tidak perlu khawatir karena Allah akan memenuhi semua keperluan kita dan apa yang kita butuhkan. Sebab Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetap teguh dalam iman dan juga percaya dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Dan sebab Ia tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu dan juga saya. Belajarlah mengucap syukur atas hal-hal sederhana yang kita miliki saat ini. Mengucap syukur untuk tubuh yang sehat, mengucap syukur untuk pekerjaan yang boleh kita dapatkan, untuk mengucap syukur atas kesehatan yang boleh kita rasakan, dan mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang selalu baru tiap harinya. Ketika kita mau setiap hari untuk mengucap syukur, ingatlah kalimat ini bahwa kita mengucap syukur bukan karena hidup tanpa masalah. Tapi kita mengucap syukur karena Dia atau Tuhan ada bersama kita untuk melewati setiap masalah. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berdoa. Untuk itu mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan yang begitu nyata yang boleh kami rasakan di setiap hari kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih atas pertolongan Tuhan, atas berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami di satu hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang boleh kami rasakan itu adalah semuanya adalah berkat pertolongan Tuhan semata. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, bahkan merenungkannya. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak melupakan setiap kebaikan Tuhan, untuk tidak melupakan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan ketika kami melewati masa-masa yang sulit. Ajar kami untuk selalu bersyukur dengan mengingat kebaikan Tuhan yang pernah kami alami dan yang selalu kami alami, yang baru setiap harinya. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat mengucap syukur di segala keadaan, bukan hanya ketika pada saat kami berbahagia, tapi ketika kami bersedih. Tuhan, ajar kami untuk selalu menolong satu dengan yang lainnya. Ajar kami untuk saling membantu. Ajar kami untuk boleh saling berbagi kasih. Berkati keluarga kami yang berada bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Lindungi kami, naungi kami supaya kami boleh merasakan anugerah Tuhan walaupun kami berada di tempat yang berbeda. Tuhan, berkati pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, kesabaran supaya kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan tekun dan juga dengan setia. Kami berdoa untuk setiap pendidikan kami, Tuhan berkenan memberkatinya supaya semuanya dapat kami lewati dengan tekun. Dan juga Tuhan, berkati setiap kami mengalami kelemahan tubuh, berikan kami kesehatan supaya kami dapat dimampukan untuk melanjutkan hari-hari kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan. Berkati setiap apa menjadi pergumulan kehidupan pribadi kami, pergumulan kehidupan keluarga kami, Tuhan tolong kami. Begitu juga dengan proses pembangunan di gedung gereja kami, Tuhan tolong bantu kami supaya proses pembangunan ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya nama Tuhan boleh kami puji dan kami muliakan. Berkati setiap pelayanan yang boleh dilakukan, berkati pendeta kami, berkati setiap majelis-majelis, berkati setiap karyawan kantor, dan berkati setiap anggota jemaat-jemaat yang ada. Tuhan bantu kami, Tuhan topang kami supaya kami dapat selalu merasakan kebahagiaan dan kami dapat mengucap syukur dengan mengingat anugerah dan juga pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap harinya. Untuk itu ya Allah, ini syukur kami, terimalah syukur kami ini dan ampunilah segala salah dan dosa kami. Tuhan tolong berkenan menjaga kami ketika kami akan beristirahat, supaya besok pagi dengan perkenanan Tuhan kami boleh kembali dibangunkan dan melanjutkan aktivitas kami. Ini kami ya Allah, ini kami, dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.